Shalom, perkenalkan saya Komeng Monica Pinky Mersia. Saya berasal dari Bali dan saat ini saya sedang bersekolah di SMTK Presbyteri Bali kelas 3 SMA. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai salah satu mata pelajaran yaitu Etika Kristen. Saya akan membahas mengenai seks bebas dan kenakalan remaja, meliputi pengertian dari seks bebas dan kenakalan remaja, juga bagaimana Alkitab memandang hal tersebut, apa dampak buruknya, dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk yang belum tahu, seks bebas adalah perilaku hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya keterikatan pernikahan atau komitmen yang jelas. Nah, seringkali hal ini dilakukan dengan bergonta-ganti pasangan atau melibatkan lebih dari satu orang. Dari sudut pandang Alkitab, seks bebas jelas sekali bertentangan dengan firman Tuhan. Saya mengutip dari 1 Korintus 6 ayat 18, dikatakan bahwa jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, Alkitab di sini menekankan bahwa hubungan seksual seharusnya terjadi dalam pernikahan dan bukan di luar pernikahan. Sehingga percabulan bisa dikatakan adalah dosa. Mengutip pula dari Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Di sini menekankan bahwa pernikahan dipandang suci dan hubungan di luar pernikahan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak hanya bertentangan dengan firman Tuhan, tapi seks bebas ini juga memiliki dampak buruk baik secara fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Kalau dipandang dari fisik, seks bebas ini beresiko membawa penyakit menular seksual atau yang disebut dengan PMS. Bisa seperti HIV atau AIDS, sifilis, dan gonore. Seks bebas ini juga bisa berpotensi terjadinya kehamilan di luar nikah, yang dimana hal tersebut bisa berujung pada aborsi atau pernikahan yang tidak direncanakan. Secara psikologi, orang yang melakukan seks bebas bisa merasakan perasaan bersalah, stres, bahkan depresi, terutama karena tekanan sosial dan moral. Orang yang melakukan seks bebas juga bisa kehilangan rasa harga diri akibat pergaulan yang tidak sehat. Kalau dipandang dari sosial, orang yang melakukan seks bebas ini, apalagi sampai terjadi kehamilan di luar nikah, dapat menyebabkan putus sekolah atau terganggunya masa depan. Selain itu, stigma dari masyarakat terhadap perilaku seks bebas ini juga sangat menekan. Secara spiritual, orang yang melakukan hal tersebut dapat membuat hubungannya dengan Tuhan menjadi jauh, karena orang tersebut merasa bahwa ia telah hidup di dalam dosa. Selain itu, hal tersebut juga dapat menghilangkan rasa damai dalam hati dan menurunkan kesadaran moral. Kita lanjut pada kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan terlarang, bolos sekolah, pergaulan bebas, dan tindak kriminal lainnya. Sering disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan, faktor pergaulan, dan kurangnya kasih sayang atau pengawasan dari orang tua, serta tekanan sosial yang lagi-lagi tinggi. Kenakalan remaja juga bertentangan dengan firman Tuhan. Mengutip dari Amsal 1 ayat 10, dikatakan bahwa, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau,
Janganlah engkau menurut. Hal ini mengingatkan bahwa remaja diingatkan untuk menjauhi pengaruh buruk agar tidak mudah terbawa dalam pergaulan yang salah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hal ini menekankan bahwa pergaulan yang buruk seperti kenakalan remaja dapat merusakkan kebiasaan yang baik dan membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Kenakalan remaja juga memiliki resiko yang sangat tinggi, baik secara fisik, secara psikologi, secara sosial, dan juga secara spiritual. Secara fisik, orang yang melakukan kenakalan remaja, misalnya seperti tawuran, bisa menyebabkan luka atau cedera, bahkan kematian. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang juga bisa membuat kecanduan, bahkan pada tahap overdosis dan menyebabkan kematian. Selain itu, kenakalan remaja seperti misalnya merokok, meminum minuman keras, dan memakai narkoba atau obat-obatan terlarang itu bisa merusak kesehatan orang tersebut. Secara psikologi, gangguan emosi seperti agresivitas, kecemasan, atau depresi dapat menyerang orang tersebut. Belum lagi terbentuknya karakter negatif yang sulit diubah di masa yang akan mendatang. Dalam lingkup sosial, kenakalan remaja beresiko memiliki konflik yang melibatkan hukum, seperti pencurian, penganiayaan, perundungan, atau bullying, dan lain-lain. Kenakalan remaja ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan jenjang karir dan pendidikan, akibat catatan buruk di sekolah maupun di masyarakat. Secara spiritual, hal-hal tersebut biasanya membuat orang sulit untuk bertobat dan menjauhi nilai-nilai kebenaran. Selain itu, orang tersebut juga bisa merasa hidupnya terasa hampa atau kosong dan kehilangan tujuan hidup. Mencegah seks bebas dan kenakalan remaja membutuhkan pendekatan dari berbagai aspek. Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi dengan baik. Caranya adalah memberikan pemahaman tentang seks dan konsekuensinya, bahwa remaja perlu diberi edukasi tentang bahaya seks bebas, termasuk resiko penyakit menular seksual dan kehamilan di luar nikah. Yang kedua, menciptakan lingkungan dan pergaulan sehat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memilih teman ketika hendak membangun hubungan pertemanan. Hindari lingkungan yang mendorong perilaku menyimpang seperti menarkoba, tawuran, mencuri, dan pergaulan bebas lainnya. Yang ketiga, keluarga ikut mengambil peran dalam pengawasan. Orang tua perlu melakukan komunikasi terbuka dengan anak dan menjadi teman bagi anak, seperti mendengarkan keluh kesah anak dan memberikan bimbingan kepada anak. Secara spiritual atau keimanan, remaja bisa menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja. Selain itu, remaja juga perlu menghindari godaan. Remaja harus berani menolak untuk menonton tontonan yang tidak baik seperti pornografi, dan juga menolak untuk melakukan pacaran yang tidak sehat, terutama menolak hal-hal yang dapat menjerumuskan remaja tersebut ke dalam dosa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.